Awal cerita diperlihatkan sebuah patung yang sangat besar di tengah-tengah kota. Tepatnya di kota Yong. Patung itu adalah patung penguasa Yong, Lai Yunzi. Di bawah patung itu terlihatlah banyak orang-orang pengemis yang sedang mengantri sebuah makan. Seseorang berkata, "Jangan berebut semua orang kebagian. Berikan padaku lebih dulu, aku belum makan selama 3 hari." Dewi Perang sungguh baik. Dia memberi semua orang bubur gratis. Lalu terlihatlah MC kita Zhu Minggang yang sedang mengantri makanan gratis. Sambil mengantri Zhu Minggang melihat patung itu. Zhu Minggang berkata, "Wah, apakah itu patung Dewi Perang? Orang yang menjadi penguasa kota ini ternyata seorang wanita yang sangat cantik." Setelah mendapatkan bubur gratis itu, Zhu Minggang memakannya. Akhirnya aku bisa makan sampai kenyang juga. Tapi tidak lama kemudian, semua orang yang memakan bubur gratis itu muntah. Orang berkata, "Sudah kuduga bagaimana Dewi Perang begitu baik. Tanah air kami kota Wuzai dihancurkan kalian setahun yang lalu. Mengapa tidak melepaskan kami?" Zhu Minggang yang melihat semua orang muntah-muntah terkejut. Mungkinkah bubur itu? Tapi tiba-tiba kepalanya terasa pusing. Zhu Minggang berpikir, "Aku Sang Non dari Sang Zhen bertemu bandit dari perjalanan untuk mengirim surat ke rumah penguasa kota. Dan tidak punya pilihan selain datang untuk mencari makanan gratis. Aku tidak menyangka akan jadi begini. Aku tidak mau lagi. Biarkan aku pergi. Aku belum mau mati." Lalu setelah Zhu Minggang pingsan karena keracunan, ternyata Zhu Minggang dibawa ke penjara kota Yong. Lalu Zhu Minggang berkata, panas sekali. Ternyata Zhu Minggang sedang dihajar oleh wanita cantik yang menyebabkan tubuhnya panas. Sambil dilumat abis Zhu Minggang berpikir, bukankah ini Dewi Perang yang cantik dan kuat itu? Ternyata tidak buruk juga, membiarkanku memiliki mimpi musim semi yang sangat harum sebelum aku mati. Setelah semalaman dihajar habis-habisan oleh Lai Yunzi, Zhu Minggang bangun. Tapi alangkah terkejutnya setelah melihat di sampingnya ada seorang wanita yang sedang tidur cantik. Sambil tubuhnya ditutupi sehelai kain tipis. Apa yang terjadi? Kenapa aku di penjara bawah tanah? Dan juga kenapa di sini bersama Lai Yunzi Dewi Perang? Perasaan ini, aku belum mati kan? Bukankah itu cuma mimpi? Berakhir sudah. Tapi tiba-tiba Zhu Minggang terkejut. Karena ada sesuatu di tangannya. Lalu Zhu Minggang melihatnya. Ternyata kau sudah bangun. Xiao Hei itu bagus, haha. Bersamaan dengan itu, Lai Yunzi juga bangun. Zhu Minggang berkata, "Apa kau sudah bangun Dewi Perang?" Lai Yunzi. "Baiklah, jadi begini. Aku baru saja dirampok. Lalu aku datang ke sini dan tidak sengaja aku memakan bubur beracun." Setelah Zhu Minggang menjelaskan panjang lebar, Lai Yunzi menjawab, apakah ada perbedaan? Lagi pula semua itu sudah terjadi." Tapi tiba-tiba Zhu Minggang dan Lai Yunzi terkejut karena ada seseorang yang tertawa. "Hahaha, kulit kakak sangat bagus. Tampaknya pengemis itu melayanimu dengan baik tadi malam. Aku tidak tahu berapa banyak orang di luar sana. Saat mendengar bahwa kakakku yang mempesona tidur bersama seorang pengemis kecil, itu pasti akan menghancurkan hati banyak orang. Kakak jangan khawatir. Aku pasti akan menyebarkan ini ke semua orang. Ini pasti akan menjadi topik yang paling hangat setelah makan. Hahaha." Mendengar perkataan itu Zhu Minggang sambil menutupi matanya berkata, apakah kau dikudeta? Tapi tiba-tiba plak. Jangan mengintip. Bukankah kau melihat tubuhku juga? Tapi kenapa? Jika kau mau mati aku akan memenuhinya sekarang juga. Baiklah. Aku gak akan lihat. Aku hanya mau mencoba untuk keluar. Lalu Zhu Minggang menyuruh Xiao Hei untuk menghancurkan jeruji besi. Melihat Xiao Hei bisa menghancurkan jeruji besi Zhu Minggang sangat sombong sama Lai Yunzi. Serangga kecilku benar-benar tak tertandingi. Mendengar perkataan Zhu Minggang yang sangat sombong, Lai Yunzi berkata, Baiklah. Serangga milikmu itu benar-benar kecil." Mendengar perkataan Lai Yunzi, Zhu Minggang kena mental. Apakah itu terlihat sangat kecil? Melihat Zhu Minggang kena mental, Lai Yunzi berkata,
Hehehe, kau cepat bantu aku sini. Mendengar Lai Yunzi seorang dewi perang membutuhkan bantuan, Zhu Minggang menoleh sambil berkata, kau sudah begitu kuat untuk menjadi dewi perang. Dan kamu masih membutuhkan bantuanku. Aku diracuni sekarang, kondisiku sangat lemah. Hais, aku gak bisa bantu. Aku dipukuli sampai buta. Aku gak bisa melihat apa-apa. Mendengar perkataan Zhu Minggang, Lai Yunzi langsung saja memukuli Zhu Minggang. His. Kau tidak mau membantuku. Aduh, jangan pukul. Aku bantu. Bisakah aku membantu? Lalu terlihatlah Zhu Minggang yang menangis karena dijadikan pijakan oleh Lai Yunzi. Zhu Minggang berpikir, Hais, bukannya kamu masih bilang masih lemah. Tapi kenapa masih begitu kejam? Tapi itu sepadan karena aku bisa melihat dari bawah sini. Dan plak, diinjak sudah muka kampret dari Zhu Minggang. Hei. Tarik aku keluar. Cih, dasar wanita. Semakin cantik dia, semakin dia tidak bisa dipercaya. Tapi tiba-tiba bluk. Aduh, apa ini? Lalu muncullah Lai Yunzi dari jendela penjara sambil berkata, cepat pakailah. Aku akan menarikmu ke atas. Lalu setelah Zhu Minggang memaki pakaian itu, Lai Yunzi menarik Zhu Minggang keluar dari penjara. Oh, dasar kampret, kenapa kau sangat berat? Lalu setelah perjuangan keras akhirnya Zhu Minggang bisa keluar dari penjara. Dan terlihatlah Lai Yunzi yang sangat kelelahan dikarenakan masih lemah. Zhu Minggang yang melihat itu berpikir, sepertinya racunnya masih belum keluar dari tubuhnya. Saat ini dia tidak ada bedanya dengan wanita lemah. Lalu Lai Yunzi berdiri sambil berkata, baiklah, ikuti aku baik-baik, jangan berisik. Terlihat Lai Yunzi mendorong sebuah batu. Dan mendapati ada terowongan di bawah batu itu. Melihat itu Zhu Minggang berkata, apa kau yakin bisa keluar dari kota lewat sini? Kalau gitu kau bisa pergi sendiri. Lalu mereka berdua pergi menyusuri terowongan itu. Terlihat Zhu Minggang yang mimisan karena memandangi pemandangan di depannya. Zhu Minggang berkata, berapa lama lagi kita akan keluar? Apa kau sudah tidak sanggup? Kekuatan fisikmu terlalu buruk. Kekuatan fisikku kuat. Aku hanya sedikit menderita anemia. Akan tetapi, di saat Zhu Minggang sibuk keluar dari terowongan bersama Lai Yunzi, sebuah kebakaran hebat melanda kota itu. Banyak orang yang berlari-berlari menyelamatkan diri sambil berteriak-berteriak minta tolong. Dan terlihatlah sosok yang menyebabkan kebakaran kota itu adalah sosok naga. Naga yang menyemburkan api-api ke seluruh bangunan kota. Golden Fire Dragon. Lalu tidak jauh dari bangunan terbakar itu, terlihat adik Lai Yunzi dan seorang kakek-kakek yang sedang memandangi kota terbakar itu. Apa kau sudah lihat? Apakah situasi ini memuaskanmu? Tapi tiba-tiba datanglah seseorang laki-laki. Dia seorang Dragon Master, Luo Xiao. Kakek itu yang melihat kedatangan laki-laki seketika berkeringat. Yang mulia Dragon Master, kami tidak memiliki kebencian yang mendalam kepada Anda. Mengapa Anda melakukan ini? Luo Xiao berkata, sudah kubilang aku hanya menginginkan dia. Di mana dia? Sambil menunjukkan foto Lai Yunzi. Sepertinya aku terlalu baik hati. Dan kota ini benar-benar tidak perlu ada. Lalu adik Lai Yunzi menjawab, tuanku, dia menghabiskan malam dengan seorang pengemis. Dan dia telah menjadi wanita paling jorok dan kotor. Mengapa Anda masih menginginkannya? Sambil mendekati Luo Xiao, adik Lai Yunzi melanjutkan. Gadis kecil ini murni dan bermartabat. Dan memiliki bakat strategi untuk memimpin militer dan mengelola kota. Jika Anda menyukaiku, gadis kecil ini bisa menikahi Anda. Hari ini juga. Mendengar perkataan itu, Luo Xiao hanya menatapnya dengan tajam, lalu mencengkram leher gadis itu. Apa katamu? Beraninya kamu menyentuhnya. Jika dia adalah mutiara, kau tidak berbeda dengan pasir bau. Sambil matanya dipenuhi kemarahan. Kau tak tersentuh, yang tumbuh di tanah busuk. Tidak perlu hidup di dunia ini. Lalu terlihat naga itu sudah siap menyemburkan apinya ke arah mereka bertiga. Dan dibakarlah mereka oleh naga itu. Dan kakek itu mati seketika. Tapi tiba-tiba Luo Xiao terkejut. Melihat adik Lai Yunzi tertawa.
Kenapa kau tertawa? Sambil memandang rendah adik Lai Yunzi berkata, haha, aku mengerti. Sebelum Anda menjadi Dragon Master, kau hanya pasir di mata wanita itu. Kau sudah mencoba yang terbaik untuk mendapatkan bantuannya. Akan tetapi dia dingin kepadamu seperti seorang pelayan pada akhirnya. Hahaha, kau datang ke sini dengan naga. Dan ini tidak seperti dulu. Aku harap dia bisa melihatmu dengan kekaguman. Akan tetapi, dia sekarang sudah hancur oleh Dewi yang terobsesi siang dan malam. Dia meluk seorang pengemis telanjang. Dan dinikmati oleh pengemis itu sekarang di penjara bawah tanah. Hahaha. Mendengar perkataan itu, Luo Xiao sangat marah. Diam, ku bunuh kau. Dan langsung saja mematahkan leher gadis itu. Terlihat muka kemarahan yang sangat kuat. Li Yunzi, kau hanya bisa menjadi milikku. Luo Xiao lalu menaiki naga itu dan terbang. Di luar tembok kota, terlihat ada tangan yang keluar dari lubang. Itu adalah Li Yunzi dan Zhu Minggang. Lalu Li Yunzi terkejut setelah melihat naga yang terbang membakar kota. Li Yunzi berkata, seorang Dragon Master. Zhu Minggang berkata, apakah ini? Kota Yong, enar-enar hancur. Tapi untungnya kita berhasil lolos. Lalu Zhu Minggang menoleh ke arah Li Yunzi sambil berkata, lalu apa rencanamu selanjutnya? Rang-rang yang menjadi musuhmu akan menangkapmu. Ketika mereka menemukanmu melarikan diri. Sekarang kekuatanmu belum pulih. Kenapa kamu tidak ikut aku terlebih dahulu? Li Yunzi yang mendengar perkataan Zhu Minggang hanya merasa sedih. Lalu berkata, pimpin jalannya. Berpindah di kota Xiaosang di sebuah rumah tua. Zhu Minggang berkata, setelah 3 hari 3 malam. Akhirnya aku bisa tidur. Terlihat mereka berdua yang sudah tertidur dengan lelap. Akan tetapi Zhu Minggang hanya berpura-pura tidur. Sambil melirik ke arah Li Yunzi, yang sedang tidur sambil menangis. Zhu Minggang berpikir, haduh, kekuasaan direbut, kesucian direbut, dan kota Yong benar-benar hancur karena suatu alasan. Tetapi dia harus menahan amarah dan penghinaan di hatinya. Sambil membayangkan Li Yunzi. Di matanya, aku hanya seorang pengemis yang merampas keperawanannya. Keesokan paginya Zhu Minggang bangun tidur. Dia mencium bau makanan yang sangat harum. Lalu Zhu Minggang bangun sambil mengusap matanya. Bau apa ini? Sangat harum. Dia menoleh ke samping. Mendapati ada gadis cantik yang lagi memasak. Itu adalah Lai Yunzi, yang lagi memasak ulat sutra. Zhu Minggang terkejut. Tunggu, apa kamu memasak ulat sutra? Yang aku pelihara, ulat sutra yang sangat lucu. Bagaimana kau bisa memakannya? Lalu Lai Yunzi mengambil ulat sutra yang sudah matang itu. Siap untuk memakannya. Lai Yunzi berkata, aku sangat lapar. Tidak ada bahan makanan lainnya. Hanya melihat ulat kecil ini. Jadi aku memasaknya. Lalu Lai Yunzi memasukkan ulat sutra yang sudah matang itu ke dalam mulutnya. Zhu Minggang yang melihat Lai Yunzi memakan ulat sutra itu sangat kaget. Tunggu. Ya, Tuhan. Aku akan pergi membeli daging cincang. Kamu jangan makan itu, oke? Terlihat Zhu Minggang berjalan di pasar sambil berpikir. Aku tidak menyangka, dia itu terlihat seperti makhluk immortal. Dengan temperamen yang luar biasa. Kenapa dia sangat kejam, untuk tega memakan ulat sutra? Zhu Minggang yang sedang berjalan, tidak sengaja mendengar kakek tua berkata pada anak-anak kecil. Untuk mengatakan, bahwa di dunia ini, yang paling mulia adalah naga. Bumi ini memiliki kekuatan yang luar biasa, yaitu, tidak peduli makhluk apapun, ada peluang tertentu, untuk TRANFORMASI menjadi naga. Menurut legenda, setiap makhluk memiliki gerbang naga sendiri. Dan setelah melompat ke gerbang naga, mereka dapat BERTRANFORMASI menjadi naga. Ada sebagian orang, mereka mencari hukum TRANFORMASI naga. Yang membantu makhluk BERTRANFORMASI naga.
dengan melompat ke gerbang naga itu. Dan orang seperti itu disebut Dragon Master. Hebat. Aku pasti akan menjadi Dragon Master di masa depan. Kakek tua itu berkata. Namun, setelah menjadi Dragon Master, kau harus sepenuh hati untuk berbaik hati. Dan tidak membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Kakek, bukankah sulit untuk menemukan roh muda yang bisa bertransformasi menjadi naga? Ada desas-desus dalam beberapa bulan terakhir, bahwa naga muda suka makan ulat sutra berdaging besar. Jika ada roh muda doyan makan ulat sutra berdaging besar, mereka harus ditangkap. Wah! Aku punya banyak ulat sutra daging besar di keluargaku. Oleh karena itu, hara daging ulat sutra telah meningkat sangat tajam baru-baru ini. Kami di kota Xiaosang mengandalkan pertanian seri untuk mata pencarian, sehingga kami dapat menghasilkan banyak uang. Zhu Minggang yang mendengar itu dari jauh menangisi. Sial, ulat sutra daging besarku. Lalu Zhu Minggang kembali ke rumah membuka pintu. Aku pulang, coba memakan daging cincang yang aku beli. Tapi Zhu Minggang terkejut karena rumahnya sangat sepi. Lalu Zhu Minggang melihat ada surat di meja. Di kertas itu tertulis, aku mau pergi keluar. Ulat sutramu aman ada di dalam. Melihat kertas itu Zhu Minggang sedih ditinggal Lai Yunzi. Apa kau akan pergi seperti ini? Apa kau akan menjadi aibmu selamanya? Lalu Zhu Minggang memegang Xiao Bai. Xiao Bai, apa kita tidak akan pernah kembali ke hari-hari ketika kita kuat? Tapi, jika tidak bisa juga bagus. Tidak ada tekanan, tidak perlu khawatir. Orang lain, tidak perlu tanggung jawab. Tapi, tiba-tiba di belakang Zhu Minggang ada orang berkata, ayo kita pergi. Aku membawamu makan malam sekarang. Kamu belum pergi. Kenapa kamu kembali tiba-tiba? Kau datang tiba-tiba. Itu menakutkan. Lalu Lai Yunzi mendekati Zhu Minggang sambil berkata, ada sesuatu. Aku mau kau bermain sebagai anggota dari klanku. Zhu Minggang yang mendengar itu terkejut. Lalu berpikir, bermain sebagai orangnya, keluarga Li dari kota Zulong. Tapi, tiba-tiba ada seseorang yang membuka pintu dengan keras. Zhu Minggang dan Lai Yunzi terkejut, karena ada orang yang tiba-tiba datang. Itu adalah Luo Xiao. Luo Xiao berkata, jadi dia yang ingin kau ajak untuk pergi bersama. Lalu, Lai Yunzi menjelaskan situasinya pada Zhu Minggang. Dia mengambil langkah pertama, dan sudah melaporkan situasiku saat ini pada klan. Aku memintanya untuk membersihkan jejakku yang tinggal di sini. Dan kemudian segera kembali ke bagian kota Zulong. Lalu Zhu Minggang tersenyum. Dia sudah menjalankan tugasnya. Sekarang giliranku untuk mengambil inisiatif. Lalu, Zhu Minggang berlutut ke Lai Yunzi. Nona, bawahan Anda di klan akan membawa Anda kembali. Tetapi, Anda tidak diizinkan bepergian dengan orang asing. Anda mulia, dan sangat bermartabat. Dan cantik. Bawahan Anda menyarankan Anda untuk tidak mempercayai orang asing yang tidak diketahui asal-usulnya. Luo Xiao, yang mendengar itu sangat kesal. Asal-usul yang tidak jelas. Aku berada dalam satu klan, kamu anggap asal-usulku tidak jelas. Lalu, Lai Yunzi berkata pada Zhu Minggang, Luo Xiao, dulunya adalah pelayan di kediaman ayahku. Dan sekarang dia adalah seorang Dragon Master. Jadi dia ada asal-usulnya tidak seperti yang kamu katakan. Oh, ternyata dia di klan yang sama. Dan kita bisa saling menjaga. Lalu, Luo Xiao memanggil naganya, dan pergi bersama Zhu Minggang dan Lai Yunzi. Zhu Minggang yang duduk di atas naga berpikir. Dia adalah seorang Dragon Master yang menghancurkan kota Yong. Jika dia tahu,
Sepertinya dia akan membunuhku. Untungnya, dia tidak tahu pengemis kecil yang tidur dengan Li Yunzi. Dia sangat kuat. Gampangnya dia bisa menghancurkan sebuah kota. Lalu, Zhu Minggang berkata pada Li Yunzi, Luo Xiao ini, dulunya adalah pelayan ayahmu, dan dia sekarang seorang Dragon Master. Bukankah sekarang, Luo Xiao, dulunya pernah mengingatku berlatih pedang. Setelah ketahuan dia diusir dari klan oleh ayahku. Mendengar itu Zhu Minggang seketika berkeringat dingin. Apa? Dia diusir dari klan setelah mengintip berlatih pedang. Ini adalah berkah bagiku masih selamat. Setelah mengambil keperawanannya, Li Yunzi melanjutkan. Jadi dia memiliki kebencian di hatinya. Dan sekarang dia sudah menjadi seorang Dragon Master yang sangat kuat. Kenapa dia tidak membawamu secara paksa? Karena dia ingin mengambil kesempatan untuk kembali ke klan. Dia secara paksa mengawalmu. Jadi sulit untuk mengatakan apa dia akan menjadi gila di perjalanan. Luo Xiao yang melihat kedekatan Zhu Minggang dan Li Yunzi sangat kesal. Anak itu selalu berbisik-bisak dengan Li Yunzi. Itu benar-benar menjengkelkan. Lalu, Luo Xiao menyuruh naganya untuk mengerjai Zhu Minggang dan Li Yunzi. Zhu Minggang dan Li Yunzi yang tiba naganya tiba-tiba menukik sangat terkejut. Lalu, Zhu Minggang memeluk Li Yunzi. Dan naga itu turun mendarat di tanah. Zhu Minggang yang masih memeluk paha Li Yunzi berkata, Hei, apa kamu mau membunuh Nona Li? Aku benar-benar malu. Naga apiku agak pemarah. Dan agak kadar ketika mendarat. Tapi, sebagai anggota keluarga Li, beraninya kau menyentuh tubuh Nona Moda dengan tidak sopan. Lalu, Zhu Minggang ditendang jatuh oleh Li Yunzi. Kampret, turun kau. Pelayan Zhu baru saja masuk ke Akademi Pelatihan Naga. Naga mudanya baru saja terbentuk. Tuan Luo, terima kasih atas bantuanmu. Aku sudah menginjakkan kaki di tanah tandus ini. Sebelum menjadi Dragon Master, aku harap juniorku menjadi lebih berani. Zhu Minggang, sambil merasakan sakit di mukanya karena jatuh. Pria ini memproduksiku sepanjang jalan. Untuk membuatku kesal. Baiklah. Kali ini aku akan menahannya. Lalu, Zhu Minggang dan Li Yunzi melihat kota dari tebing. Li Yunzi berkata, inilah negara Zulong. Menurut legenda, negara kota Zulong dibentuk di atas tubuh naga leluhur. Melihatnya, hari ini, itu benar-benar layak mendapatkan reputasinya. Berpindah di istana keluarga Li. Tiba-tiba, ada sebuah gelas pecah. Tuan, jangan marah. Sudah lebih baik dia bisa kembali. Terlihat pecahan gelas itu mengenai pipi Li Yunzi. Bahkan jika kau tidak bisa mempertahankan reputasimu sendiri, bagaimana kau bisa mempertahankan negara kota Zulong yang diperangi ini di masa depan? Terlihat kepala keluarga Li, Li Ying, dan nyonya rumah, Kong Tong. Lalu, Luo Xiao berkata, Tuan, bawahan Anda jelas telah membakar kota Yong menjadi lautan api. Bagaimana mungkin insiden ini bisa dilanjutkan kembali di kota Zulong dengan begitu cepat? Lalu, dengan tatapan tajamnya kepala keluarga Li berkata, diam, apa ini giliranmu untuk bicara? Mendengar perkataan itu, seketika tubuh Luo Xiao seketika bergetar lalu terjatuh menunduk. Melihat itu, Nyonya Kong tersenyum. Tidak peduli apa, Yunzi telah membuat banyak eksploitasi militer untuk negara kota kita. Terlepas dari reputasinya sekarang, keanggunan komandannya masih ada. Li Ying berkata, dia tidak memiliki keagungan komandan. Dan para prajurit dengan nama Dewi Perangnya, akan menanggung rasa malu bersama. Nama Dewi Perang hilang begitu saja. Pengawal milikmu akan disebar ke kamp militer lainnya. Dan terus menjaga medan perang barat.
penerus Dewa Naga leluhur Ji. Juga dilayani oleh saudara perempuan Munan Lingsha, jadi kamu dikurung di istana. Dan kamu tidak diizinkan melihat siapapun. Lalu dengan tatapan tajamnya kepala keluarga Li berkata, Luo Xiao, pendosa ini ada di sini. Apa nagamu? Golden Fire Dragon. Luo Xiao menjawab, iya tuan. Lalu kepala keluarga Li berdiri. Tidak diduga, kau memiliki beberapa petualangan. Ketika kau meninggalkan dari keluarga Li, kau melakukan pekerjaan dengan baik kali ini. Sehingga para pengungsi yang ditinggalkan memahami bahwa keluarga Li kita tidak boleh menginjak-injak mereka sesuka hati. Kembalilah di bawah perintahku. Golden Fire Dragon memang naga langka dengan potensi tidak terbatas. Tetapi juga membutuhkan sumber daya dan bimbingan yang cukup dari guru terkenal. Selama kau cukup setia, kau akan bersinar terang di masa depan. Mendengar itu Luo Xiao sangat senang. Terima kasih tuan, terima kasih tuan. Lalu, kepala keluarga dan nyonya rumah meninggalkan pertemuan keluarga. Melihat kepala keluarga Li pergi, Zhu Minggang kebingungan karena diabaikan. Loh, terus aku, tidak bisakah kalian melihatku? Lalu Luo Xiao melihat ke arah Li Yunzi. Nona Yunzi, tidak perlu peduli dengan orang lain. Saya akan berusaha menjadi andalan keluarga Li. Dan saya akan melakukan segala cara untuk membuat ayah Anda menikahkan Nona Yunzi dengan bawahan ini. Aku Dragon Master, Luo Xiao, tulus kepada Nona Yunzi. Melihat itu, Zhu Minggang sangat kesal. Nona Yunzi tidak perlu segera menjawab. Selama Anda memahami kesetiaan dan kegilaan Luo Xiao. Zhu Minggang yang mendengar itu bergumam. Apa aku benar-benar tembus pandang? Sampai diabaikan. Lalu, Luo Xiao pergi sambil berkata, saya akan membuktikannya kepada Anda. Lalu, Zhu Minggang berkata pada Li Yunzi, itu masih mengeluarkan darah. Ini bersihkan dulu. Terlihat Zhu Minggang memberikan sapu tangannya. Akan tetapi, Li Yunzi mengabaikannya, berjalan pergi sambil meneteskan air mata kesedihan. Zhu Minggang, yang melihat itu, hanya bisa terdiam. Berpindah di malam hari, di kamar tamu keluarga Li. Terlihat, Zhu Minggang yang berbaring sambil berpikir. Meskipun aku tidak membuatnya marah, dia mungkin tidak ingin melihatku kembali. Aku dengan tidak malunya makan dan minum gratis dari keluarga Li. Jadi ayo kita cari tempat kerja sementara dulu. Yang terbaik adalah menanam pohon murbei. Jika tidak Xiao Bai akan membuat masalah jika dia bangun. Bicara tentang Xiao Bai, dia tidak mengeluarkan energi hari-hari ini. Apa dia bersiap untuk hibernasi di Spirit Domain? Ayo masuk dan lihat. Lalu Zhu Minggang memejamkan mata memasuki Spirit Domain. Spirit Domain itu digunakan untuk menyimpan satu naga yang didomestikasi sebagai ruangan hampa dari Dragon Master. Terlihat, di domain Zhu Minggang ada sebuah kepompong besar. Aneh. Kenapa ada es ekstra pupa? Terlihat, Zhu Minggang terkejut melihat di dalam kepompong itu. Terlihat, Xiao Bai, yang sudah berubah menjadi naga putih cilik. Itu adalah tanda transformasi naga. Ternyata, Xiao Hei akan segera kembali bertransformasi menjadi naga.